tunggal. Allah kami itu satu-satunya, tunggal. Kalau Allah Ya. satu. Tunggal Maha Agung dia. Kalau Allah tunggal, kenapa dia menyebut dirinya kami? Tunggal dia Maha Agung. Kalau tunggal Manusia. itu satu kan? Iya, satu. Manusia yang pertama dibawa ke bumi ini Adam. Terus Saya nggak nanya itu. dibarengi dengan Hawa kan. Ya. Jadi yang namanya dibawa-bawa itu anak cucu-cucunya. Adam sama Hawa itu nggak bareng. Hawa di Iya, nggak bareng. Jeddah, Adam di India jatuhnya. Salah itu. Wah, belum pernah baca sirah ya? Adam dan Hawa itu LDR waktu diturunkan ke dunia. Ada tuh di sirah. Tapi Bang, ini beneran Allah ini cuma satu. Iya. Kalau dia satu, kenapa di dalam Maryam 83 dia disebut kami? Beda agama dia. Kalau di Muslim satu, tunggal. Iya, di Islam nih surah Maryam ini kan ayat di dalam Quran. Dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir? Nah, kami di situ adalah Allah. Allah kok bilang dirinya kami kalau satu, Bang? Gimana itu, Bang? Nah, itu belum didalami kalau masalah yang surat-surat Maryam sebelumnya. Aku belum ada yang baca yang itu, Mbak Nagita. Oke, nggak apa-apa. Tanya lagi Bang tentang Yesus, Bang, boleh? Ya, itulah pertanyaan manusia yang pertama sekali diturunkan ke bumi itu kan Adam. Terus tuh apa Tuhannya Mbak Nagita itu kan, kalau kami penyebutan dari Muslim kan Nabi Isa kan, tapi nggak tahu kan. Jadi kan sebelumnya, sesudah Nabi Adam dan Hawa itu kan dia terus turun menurun itu, ya anak cucunya maksudnya, termasuk sekarang ini maksudnya. Oh, itu kan di iman Islam ya. Kalau di iman Ya. kami, Adam Hawa itu memang diciptakan di bumi, bukan diturunkan. Beda. Nah, anaknya Adam itu Kain dan Diciptakan bukan Habil. dilahirkan. Dilahirkan atau diciptakan, Mbak Nagita? Oh, mana bisa Adam dilahirkan? Bukan. Adam itu diciptakan, bukan dilahirkan. Kalau dilahirkan Nah. itu Bapak itu dilahirkan, saya dilahirin. Mana duluan Yesus sama ini apa Tuhannya Mbak Nagita sama Nabi Adam, mana lebih dulu turun ke dunia? Loh, Yesus itu Tuhan, ya duluan Tuhan lah. Tuhan itu tidak berawal. Oh, tapi dia menurut yang aku lebih lihat-lihat komen yang sebelum-sebelumnya dari PT itu, kok dia dilahirkan dari bunda itu? Itu kemanusiaannya. Kalau kealahannya itu nggak dilahirkan. Iya. Bisa berupa Jadi kan bukan manusia ya? berubah. Dia itu mengambil kodrat manusia. Dia itu Allah. Sebelumnya dia Allah. Kalau dia adalah Allah berarti dia kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Nah, Yesus sendiri itu mengaku, Bang, di dalam Wahyu 1 ayat 17 ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, itu merujuk kepada keilahiannya. Kalau kemanusiaannya itu tidak diciptakan. Contoh ya, Bang ya. Nih, punten ya. Saya udah cuci tangan, saya udah bersih-bersih kok. Nih punten ya. Ini Quran. Coba. Quran ini diciptakan apa enggak? Tidak, itu wahyu itu. Nah, sekarang saya tanya. Yang diciptakan itu wahyunya apa kertasnya? Wahyu itu firman. Kalau kertas itu tulisan manusia para Ya, kertasnya itu ciptaan kan? sahabat-sahabat Rasul kami dulu. Ya. Jadi diteruskan Ini yang- sampai sekarang, dicetak, diperbarui, Ya. perbarui terus kan. Cetakan bukunya ini yang bisa saya pegang ini diciptakan. Tetapi wahyunya diciptakan nggak? Enggak, itu firmannya itu langsung. Nah, sama kayak Yesus, kealahannya itu nggak diciptakan. Yang bermula itu adalah tubuh kemanusiaannya dari perawan Maria. Yang dilahirkan itu kemanusiaannya. Kalau keilahiannya itu nggak dilahirkan. Tuh, paham ya dari sini. Nah, jadi Yesus Ini itu lagi adalah- satu Mbak Nagita. Hmm, Ayam mama telur itu mana duluan lahirnya Mbak Nagita? ayam. Ayam. Ayam dong. Tuhan itu tidak pernah menciptakan telur, yang diciptakan ayam, Bang. Iya, loh ini paling logis, coba.
Pernahkah Allah berfirman, jadilah telur? Nggak ada, jadilah ayam. Setelah ada ayam baru ada telur. Adam juga begitu. Adam itu diciptakan, anak-anaknya baru dilahirkan. Oh, ayam. Duluan ayam dibanding Iya telur. dong, kamu tanya Tanpa ayam tanya juga telur kemanapun. itu bisa netas. Coba sekarang saya tanya, antara buaya dengan telur buaya, yang diciptakan Tuhan yang mana dulu? Telur. Loh, Tuhan nggak pernah menciptakan telur. Yang mana? Berarti semua dari telur dong. Kayak unggas-unggas. Oh, hewan-hewan amfibi. Gimana sih, Bang? Yang diciptakan itu adalah buayanya. Baru setelah itu Tuhan berfirman, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Makanya dia bertelur. Demikian juga hewan-hewan itu. Demikian juga manusia gitu. Diciptakannya Adam dan Hawa dari tanah. Lalu ditiupkan rohnya. Dari situ Tuhan berfirman, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Baru ada yang kelahiran namanya. Jadi pertama sekali itu adalah penciptaan. Baru kelahiran. Gitu. Masa Tuhan menciptakan telur? Di hari keberapa Tuhan menciptakan telur? Nah, Islam Kristen. Islam enggak? Ya, silakan mau bertanya apa? Kak Agatha Kristen Ortodoks kan? Ya, Kristen Ortodoks itu dia memakai hijab itu diwajibkan atau sunnah, Kak? oh wajib dong. Wajib. Wajib. Ketika berdoa itu wajib dipakai perempuan. Bukan mau ke pasar atau ke WC ya. Ini perempuan di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6, ketika berdoa, beribadah itu wajib pakai kerudung. Bukan mau ke pasar, bukan mau naik beca, bukan mau pacaran baru pakai hijab. Ya. Jumlah populasi penganut agama Kristen Ortodoks, Kak, terbanyak itu di negara mana, Kak? Di Yunani, Rusia, Armenia, mana lagi ya? Itu yang terbesar, banyak sih, banyak. Di sini tuh sedikit gitu. Di mana-mana banyak, pasti ada Ortodoks. Cuman Ortodoks ini kan dia karena dia ibadah tuh nggak di tengah jalan, terus nggak pernah pakai toa, jadi banyak orang yang nggak tahu. Bahkan ya di Mesir itu adalah tadinya itu adalah Kristen semua itu Kristen Ortodoks semua itu, cuman dijajah kan, akhirnya jadi banyak yang Islam, dan Islam itu hampir mirip, mereka bikin tato tuh kayak ada salib gitu di sini atau salibnya yang besar, tapi tetap pakai hijab. Itu, Kak, kalau menato badan itu tidak haram di Kristen Ortodoks? Nggak ada haram. Itu kan untuk membedakan antara, soalnya gini Bang, Islam sekarang kan padahal di dalam Quran kan disuruh hijabilah seluruh tubuhmu, bukan kepala kan. Tapi akhirnya kan mirip nih, hampir mirip sama Kristen Ortodoks. Nah, untuk membedakannya itu mereka harus pakai kalung salib atau ditato di sini salib. Pernah nonton dulu ayat-ayat cinta si Marianya itu, nah itu orang Kristen Ortodoks itu, Kristen Koptik. Nah gitu. Dan Abang tahu Hagia Sophia yang di Turki itu adalah gereja kami. Nah, sampai sekarang itu kan akhirnya dijadiin museum ya. Sempat dijadikan masjid juga ya kan. Itu banyak ikon-ikon Tuhan Yesus, Bunda Maria, sampai detik itu nggak bisa dihancurin. Itu gereja pertama yang termegah di Konstantinopel setelah ditaklukkan sama tentara-tentaranya Sultan. Kan orang Kristen di Konstantinopel yang kita kenal Turki itu ya, orang Kristen di sana dulu dijajah sama orang Islam, jadinya Islam semua. Nah itu dihancurkan itu ini kami, gereja-gereja kami, suster-susternya itu banyak yang diperkodok, dibun-bun. Nah itu bukti sejarah sampai sekarang ini nggak bisa dihancurin itu Bang. Hagia Sophia, nanti Abang kalau cek ya, sempat dijadiin ini loh, film loh itu, apa sih, film si siapa namanya, Dewi Sandra. Nah itu adalah gereja kami, tapi dialih fungsikan karena orang Kristen itu dijajah. Iya paham, Kak. Ini lagi, Kak. Kan kalau Kristen Ortodoks kan dia mau ibadah itu ambil air wudhu dulu kan? Oh iya, betul. Kemudian ibadahnya seperti kayak ada juga di Islam kayak ruku dan lain sebagainya. Nah, kenapa di Kristen, Protestan dan Katolik itu berbeda, Kak? Nah, mereka nggak mau mengerjakannya, itu aja. Nggak berbeda, ajaran itu satu, sama. Itu ajaran para rasul, ajaran mula-mula. Lo kalau ada yang mau sembahyang, ya mangga, nggak ada, ya nggak masalah, nggak
nggak dipaksa gitu, nggak berdosa. Cuman ya rugi aja mereka jauh dari Tuhan. Itu doang kok. Oh berarti enggak apa-apa ya, maksudnya kalau kakak sih, maksudnya lebih kena mana sih, lebih Ortodoks, Katolik atau Protestan? Lebih apa? Lebih apa? Lebih ke kemana? Apa? Lebih kemana? Apa tuh? Ah, Apa lebih menghargai, menghormati. Menghargai apanya tuh? Maksudnya kayak tatanan kayak menurut kakek nih, keyakinan kakek. Oh ini kayak ibadah yang lebih kayak ini jalan Tuhan, begitu ya? Loh, iya, itu sembahyang itu adalah ibadahnya orang Kristen, identitasnya orang Kristen. Ya kayak abang ya, misalnya abang kan orang Islam. Ada yang nggak mengerjakan sholat, emangnya dikatakan yang itu nggak jadi Islam gitu? Yang orang Islam yang nggak sholat, nah kayak gitu juga orang Kristen. Orang Kristen itu kalau sembahyang, ya itu memang kewajiban kami. Kalau ada yang nggak sembahyang, ya apakah mereka dikatakan nggak Kristen? Kan nggak juga. Walaupun berbeda-beda cara ibadahnya, nggak mungkin kayak di Protestan kan Nggak ada yang berbeda. Cara ibadah orang ram. Kristen, nggak. Cara ibadah orang Kristen tuh nggak ada yang beda-beda, sama semua. Cuman ada yang mau, ada yang enggak kan gitu. Nggak ada yang berbeda. Banyak kok Kristen-Kristen Protestan itu yang sembahyang juga kok. Banyak, cuman kan kami tuh bang, sembayangnya itu kan nggak diinin. Aku upload biar kalian tuh pada tahu. Nah, teman-teman Kristen yang nggak ortodoks juga mereka sembayang, tapi kan nggak di upload, nggak di ini, karena doa bagi kami itu, sembayang bagi kami itu adalah privasi kami dengan Tuhan. Jadi ini nggak pernah di jalan, terus gitu nggak diteriakin kan, ayo waktunya sembayang, nggak gitu. Jadi orang Islam mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi orang Kristen di Indonesia sendiri dari 1988 ya, itu dibawa oleh Episkop Daniel Biantoro, itu udah pada sembahyang. Dan tahu nggak bang, sebelum Islam masuk ke Indonesia, Kristen Ortodoks abad 7 itu udah masuk ke di Pancur Baru sana, di Medan sana. Orang Kristen itu udah duluan masuk ke dalam Indonesia. Cuman kan kami tuh ibadah itu nggak teriak-teriak, nggak berisik, dan nggak ditunjukin gitu. Makanya orang kira ya Kristen ini kayak nggak ada gitu, padahal ada banyak. Itu loh bang. Makanya kalau dibilang, kan kemarin tuh banyak yang viral ya, katanya Agatha nih niru sembayangnya Islam. Loh, orang Kristen di abad 1 sana udah sembayang, Islamnya belum ada gitu loh. Orang itu gereja yang bentuknya kayak masjid itu bang, yang di Hagia Sophia itu, tapi atasnya salib ya, itu kubah, itu memang dari kami. Itu adalah lambang dari api Roh Kudus, karena hari berdirinya gereja itu murid-murid Yesus itu kepalanya itu penuh dengan api. Nah itu makanya kenapa gereja itu bentuknya kubah lalu di atasnya salib. Nah ini tiba-tiba kan diadopsi sama orang Islam, padahal itu punya orang Kristen. Itu bangunan pertama itu. Dan ini tau juga. nggak bang, yang ke Indonesia ini arsiteknya itu pun orang Batak ya kalau nggak salah ya. Dia mendesain masjid itu ya, Masjid Istiqlal itu, bahkan dia itu pun ngumpet-ngumpet gitu. Padahal itu ikon dari orang Kristen. Gereja yang berkubah itu ikon dari gerejanya orang Kristen. Cuman ya itulah, kan kami dijajah. Orang Kristennya dijajah. Yang bilang ngarang, kalian ini kurang belajar sejarah. Kalian boleh cek Hagia Sophia, itu berdiri di awal abad keempat. Itu adalah Raja Konstantin yang mendirikannya. Belum ada Islam di abad 4. Jadi jangan kalian ini botol yang di bawah ya, yang bilang asumsi apa segala macam. Belajar, keluar negeri, sono belajar. Sampai sekarang itu jadi bukti sejarah. Yang bilang cinta keabadian ngayalan kamu belajar dulu. Ini fakta, serius. Ya, kalian boleh cek, situsnya masih ada. Ikon Tuhan Yesus saja masih ada. Ikon Bunda Maria itu masih ada. Cuman kan karena kami dijajah dari dulu. Gitu bang. Jadi kalau ada orang yang bilang ya, oh Agatha itu niru-niru, orang Kristen itu niru-niru. Salah, Islamnya belum ada. Kami udah sembahyang. Dan perintahnya itu ada di sini. Ya, bersuci juga ada di sini, Mazmur 26. Tuh, 7 kali sehari kami menyembah Tuhan. Jam-jamnya juga Bang Anto. Itu jam-jamnya Tuhan Yesus itu. Jam 12, Yesus disalibkan. Jam 3, Yesus mati di atas kayu salib. Jam 6, Yesus diturunkan untuk mempersiapkan
Paskah, penguburannya. Nah, jam 8 mengenang Yesus itu tertidur di kuburan. Jam 12 malam kami berjaga-jaga sebab hari itu akan datang seperti maling di tengah malam. Lalu jam 6 sebelum fajar kami juga udah sembahyang karena Yesus bangkit pagi-pagi sekali. Lalu jam 9 pagi itu Roh Kudus turun dicurahkan. Itu. Jadi kami itu 7 waktu. Ini adalah jam-jamnya orang Kristen dan semuanya berpusat kepada ini. Penyembahan kami kepada Yesus Kristus. Itu mengenang dia disalib itu. Nah, tapi kalau Islam ditanya gimana Bang Anto? Nah, ada satu lagi Kak, satu lagi pertanyaan Kak. Silakan. Nah, ini terkait ibadahnya Kristen Ortodoks. Ini dianjurkan menghadap ke Ke Tuhan kiblat Yesus. utara atau pakai ikon? Iya, ke Tuhan Yesus. Kami menghadap ke arah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu terangkat ya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus itu terangkat tepat di Bukit Zaitun di Yerusalem. Jadi kami mengarah ke sana, ke arah di mana Tuhan Yesus itu terangkat terakhir kali disaksikan orang-orang Galilea. Jadi kiblat kami itu adalah Tuhan Yesus. Berarti biarpun nggak punya ikonnya Kak. Ya kalau nggak punya ikon ya nggak apa-apa. Kebetulan saya punya ikon, makanya kan ada ikon Tuhan Yesus, ikon Bunda Maria, ikon salib, itu ada. Jadi kiblat kami itu adalah Tuhan Yesus. Terakhir kali Tuhan Yesus itu terangkat yang disaksikan oleh beratus-ratus pasang mata itu ya di arah Yerusalem. Dan kami masih menantikan dia.